Halo kawan-kawan, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih sudah klik video ini. Bakaro Movie akan menceritakan sebuah rangkuman dari film Rainbow, The First Bloom. Film ini mengisahkan John Rainbow, seorang mantan tentara elit di Perang Vietnam yang sedang mencari teman prajuritnya di sebuah kota kecil bernama Hope, di Washington. Scene dimulai dengan John Rainbow yang sedang berjalan memasuki kota Hope. Berbekal foto dan alamat yang diberikan sahabatnya, Rainbow menemui salah satu penduduk setempat untuk menanyai rumah sahabatnya. Seorang ibu menjelaskan kalau sahabatnya Delmar Berry telah meninggal karena kanker yang menggerogoti tubuhnya sejak pulang dari Vietnam. Rainbow pun terlihat kaget dan syok atas kabar yang didengarnya, namun apa mau dikata sahabatnya sudah tiada. Rainbow pun kembali melanjutkan perjalanannya sampai dia tiba di sebuah kota kecil yang tenang dan membosankan. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan sheriff setempat yang bernama Will. Ia baru saja keluar dari kantornya dan menjalani rutinitas harian berpatroli untuk memastikan kotanya aman. Dalam perjalanan, Will bertemu dengan John Rainbow. Melihat penampilan Rainbow yang seperti itu, dia berpikir bahwa Rainbow adalah seorang gelandangan yang mencari masalah di wilayahnya. Setelah mengetahui tujuan Rainbow yang akan menuju ke utara, dia kemudian menawarkan tumpangan untuk mengantarnya. Di perjalanan, Rainbow yang kelaparan menanyakan di mana restoran. Namun Will menjawabnya tidak ada restoran di sekitar sini. Tampaknya Will tidak menyukai Rainbow berada di kotanya. Di persimpangan, Will menurunkan Rainbow dan mengatakan tempat tujuannya berada lurus di depan. Lalu dia pun pergi meninggalkannya. Rupanya Will menawarkan tumpangan hanya untuk mengusir Rainbow keluar dari kotanya. Mengetahui hal itu, Rainbow kemudian berbalik arah kembali ke kota. Namun Will melihatnya dan segera memutar balik kendaraannya dan menghampiri Rainbow. Rainbow digeledah layaknya seorang kriminal. Menemukan sangkur dalam pakaiannya, Will lalu menangkapnya. Di kantornya, Will menyerahkan Rainbow kepada rekannya bernama Arthur dan memintanya untuk menahannya dengan tuduhan bersikap tidak kooperatif dan juga membawa senjata tajam. Di ruang tahanan saat Rainbow diinterogasi, dia kembali mengingat penyiksaan yang pernah dialaminya saat perang di Vietnam. Melihatnya terdiam, petugas selalu mengambil kalungnya, mengetahui namanya dan juga identitasnya sebagai seorang tentara Amerika. Rainbow yang tidak kooperatif karena merasa dirinya tidak bersalah. Namun mereka terus saja menekannya. Rainbow diperlakukan semena-mena, dihajar dan dibersihkan layaknya seorang penjahat. Setelah itu mereka akan mencukurnya. Rainbow yang melihat pisau cukur kembali mengingat masa kelamnya sebagai tawanan perang di Vietnam. Sehingga hal itu memicu sisi liar dan brutalnya timbul kembali. Rainbow berhasil keluar. Ia kemudian merampas motor di jalan lalu segera pergi menjauh meninggalkan tempat itu. Will kemudian meminta rekannya untuk memanggil bantuan. Sementara dia memutuskan untuk mengejar Rainbow dengan mobilnya sehingga aksi kejar-kejaran tak terhindarkan. Will memerintahkan anak buahnya untuk meminta bantuan anjing pelacak dan juga helikopter untuk memburu Rainbow. Di atas bukit, Rainbow tiba di sebuah tempat bekas penebangan kayu dan sejenak beristirahat di sana. Merasa kedinginan, dia kemudian mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai pakaian pelindung. Lalu kembali melanjutkan pelariannya naik ke atas bukit. Scene berpindah kepada Will bersama dengan timnya dan anjing pelacak serta helikopter juga sudah berada di sana untuk memburu Rainbow. Sementara itu Rainbow yang terus berlari memasuki hutan menemui jalan buntu. Dia terjebak di tepi jurang sehingga dia harus mencari jalan lain. Namun terlambat baginya karena tidak jauh di depannya terlihat Will dan pasukannya. Dengan terpaksa satu-satunya jalan adalah harus menuruni tebing curam untuk menghindari Will dan pasukannya. Namun Arthur yang berada di helikopter dari ketinggian melihatnya. Helikopter terus mendekat ke arah Rainbow dan Arthur mulai menembaknya. Dalam posisi sulit antara berpijak pada dinding batu dan menghindari tembakan, Rainbow akhirnya membuang diri ke dasar jurang.
Badannya terbentur pada ranting pohon dan membuat lengannya sobek. Arthur dari helikopter terus memburunya. Rainbow yang sudah mendarat di tanah berlindung di balik pohon, menghindari peluru yang dihujani Arthur. Lalu dengan sigap Rainbow mengambil batu dan melempar ke arah helikopter dan mengenai bagian depan heli. Hal itu membuat helikopter oleng dan Arthur terjungkir keluar. Arthur jatuh dan badannya terbentur pada batu. Seketika itu juga Arthur menuju ke neraka. Rainbow lalu mengambil mantel dan senapan Arthur. Mendengar suara anjing pelacak, Rainbow segera berlari meninggalkannya. Will dan timnya yang berada di pinggiran tebing menggunakan teropong melihat jasad Arthur yang sudah tewas bersimbah darah. Lalu Will dan timnya menghubungi rekannya meminta helikopter untuk segera mengevakuasi jasad rekannya. Pada kesempatan itu, rekannya memberitahunya jika dia baru saja menerima kabar telegram bahwa John Rainbow bukan orang sembarangan. Dia adalah veteran Vietnam. Baret hijau yang menerima medali kehormatan sebagai seorang pahlawan perang. Mendengar itu, tentu saja Will terkejut. Salah satu rekannya menyarankan untuk menyerahkan kasus ini ke kepolisian negara. Namun karena dendam atas kematian rekannya, Will memutuskan untuk tetap mengejar dan menangkap Rainbow. Mereka kemudian kembali memasuki hutan dan berpencar untuk mencari keberadaan Rainbow. Rainbow yang mengetahui kedatangan mereka sangat siap. Berbekal pengalaman tempur dengan keahlian taktik perang gerilya, Rainbow pun beraksi. Pada saat mereka mengira telah menemukan keberadaan Rainbow, justru mereka telah dihabisi satu persatu dengan jebakan dan teknik perang gerilya sang pahlawan perang, John Rainbow. Namun Rainbow tidak sampai membunuh mereka. Rainbow hanya memberi pelajaran kepada para polisi itu dengan melukai mereka. Sampai akhirnya hanya tersisa Sheriff Will yang belagu. Rainbow berhasil memojokkan Will dengan menodong pisaunya ke lehernya. Rainbow mengatakan, "Aku bisa saja membunuhmu dan membunuh semua anak buahmu. Jika di kota kaulah hukumnya, namun di sini, di hutan ini, aku adalah hukumnya. Berhenti mengejarku atau aku akan memberikan perang yang tak akan kau percaya." Setelah itu Rainbow pun pergi. Selanjutnya terlihat tim medis memberikan perawatan lanjutan kepada Will dan rekannya yang terluka. Polisi negara bagian dan Garda Nasional Washington juga berada di sana beserta wartawan media televisi yang meliput dan memberitakan kejadian itu. Kapten polisi bernama Dave menemui Will dan memintanya untuk pulang dan membiarkan kepolisian negara yang mengambil alih kasus ini. Namun dia menolaknya dan mengatakan akan tetap terus berusaha untuk menangkapnya. Dia tak hanya bisa pikir mengapa Tuhan menciptakan mesin pembunuh seperti Rainbow. Namun seorang kolonel bernama Trautman menjawabnya, "Tuhan tidak menciptakan Rainbow, tetapi aku yang membuatnya. Aku merekrutnya, melatihnya, dan menugaskannya ke Vietnam selama 3 tahun. Namun Will bersikeras bahwa Rainbow sekarang adalah warga sipil yang membuat masalah di kotanya sehingga dia akan menangkapnya. Lalu Trautman mengatakan, "Saya datang ke sini bukan untuk menyelamatkan Rainbow darimu, namun sebaliknya saya datang untuk menyelamatkanmu darinya." Kolonel Trautman kemudian menasihati Will bahwa dia berurusan dengan seorang ahli dalam perang gerilya yang terbaik dengan senjata pisau dan tangan kosong. Seorang pria yang dilatih untuk mengabaikan rasa sakit, mengabaikan cuaca, serta mampu bertahan hidup di hutan belantara. John Rainbow adalah terbaik dari yang terbaik. Kolonel Trautman menyarankan agar Rainbow dibiarkan melarikan diri ke kota berikutnya. Hal ini untuk meredakan situasi yang nantinya dia pasti akan menyerahkan diri dengan damai. Namun dengan tegas Will menolaknya. Will yakin dengan pasukan bantuan dari Garda Nasional dan polisi negara bagian akan mampu untuk menangkap Rainbow. Will lalu meminta Kolonel Trautman untuk berbicara dengan Rainbow melalui panggilan radio. Mereka meminta agar Rainbow menyerahkan diri demi kebaikan bersama. Di tempat persembunyiannya, Rainbow mendengar panggilan radio dan mengenal kode sandi panggilan tugas dari Kolonel Trautman. Sehingga dia akhirnya menjawabnya. Dia mengatakan semua tidak akan terjadi kalau bukan karena polisi bajingan itu. Dia yang memulainya. Dia ke kota ini hanya ingin mencari makan.
Namun para polisi itu terus menekan dan memperlakukannya seperti kriminal. Dan berulang-ulang kali Rainbow mengatakan merekalah yang memulainya. Mendengar itu Kolonel Troutman membujuknya untuk menyerahkan diri dan berjanji akan melindunginya. Namun dia menolaknya dan komunikasi mereka pun terputus. Namun Will dan timnya berhasil melacak titik keberadaan Rainbow di hutan sehingga keesokan paginya terlihat pasukan Garda Nasional dikerahkan untuk menangkapnya. Namun tanpa mereka sadari pergerakan mereka diketahui oleh Rainbow. Rainbow yang berlari tanpa sengaja bertemu dengan seorang bocah yang sedang berburu di hutan. Kemudian melepaskannya namun bocil itu berteriak dan memberitahu papanya. Mereka pun melepaskan tembakan sehingga para pasukannya mendengar suara tembakan itu. Pasukan itu pun mengetahui keberadaan Rainbow dan langsung mengejarnya. Mereka juga melaporkan hal itu kepada Will. Will meminta mereka untuk mengepung tempat itu. Will juga meminta untuk tidak menembaknya dan menunggunya karena dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Rainbow kemudian masuk ke dalam tempat persembunyiannya. Para pasukan yang melihatnya mengepung tempat itu. Mereka menghujaninya dengan peluru. Rainbow pun memberikan perlawanan. Beberapa kali Rainbow melepaskan tembakan. Rainbow diberi waktu 30 detik untuk menyerahkan diri, namun Rainbow mengabaikannya. Pasukan itu memutuskan untuk meledakkan tempat itu dengan peluncur roket. Will dan Kolonel Troutman yang datang ke sana terkejut. Pasukan Garda Nasional ternyata telah menghancurkan tempat persembunyian Rainbow. Mereka berfoto bersama karena merasa berhasil membunuh Rainbow. Namun rupanya dia masih hidup. Berbekal obor yang dibuatnya, Rainbow berjalan menyusuri lorong untuk mencari jalan keluar. Will terlihat sangat marah karena dia mengira Rainbow telah tewas. Padahal dia ingin Rainbow ditangkap hidup-hidup. Dia pun beranjak pergi kembali ke kantornya. Rainbow yang terus mencari jalan keluar harus berhadapan dengan tikus-tikus di terowongan itu. Kegigihan Rainbow membuahkan hasil. Akhirnya ia menemui jalan keluar. Saat berada di bukit, dia melihat rombongan kendaraan militer yang melintas. Dengan sigap, ia melompat ke atas truk dan mengambil alih truk tersebut. Namun tidak lama kemudian mobil patroli yang melintas bertemu si sopir. Lalu mereka melaporkannya ke Will jika Rainbow masih hidup. Mobil patroli itu pun mengejar Rainbow. Beberapa kali ia melepaskan tembakan dan berupaya untuk menghentikannya. Namun malah Rainbow yang melumpuhkan mobil patroli itu. Di sebuah jembatan, Rainbow kembali dihadang oleh beberapa polisi. Namun dengan mudah Rainbow bisa melewatinya. Saat masuk kota, Rainbow menabrak sebuah SPBU. Lalu keluar dari kendaraannya dan meledakkan tempat itu. Akibat ledakan dahsyat itu, Will dan anggota lainnya terkejut. Will memerintahkan anak buahnya segera ke lokasi ledakan. Sementara dia memberikan peringatan kepada masyarakat melalui pengeras suara. Dia berharap masyarakat untuk tidak keluar rumah. Polisi yang tiba di sana tidak dapat berbuat banyak karena ledakan terus terjadi. Kolonel Troutman meminta Will untuk segera pergi selagi masih ada kesempatan. Namun Will menolaknya. Dia akan tetap menjaga kotanya dan akan membunuh Rainbow. Will kemudian naik ke atap kantornya. Dalam kegelapan dia berusaha melihat pergerakan Rainbow. Rainbow tanpa lelah terus bergerak. Dia memadamkan sebagian aliran listrik dan membuat kekacauan di sana. Saat Rainbow melihat Will, dia berniat untuk membunuhnya. Namun beruntung ada Kolonel Troutman yang melarangnya. Kolonel Troutman berusaha menghentikannya karena telah banyak melakukan kerusakan. Di luar kantor itu terlihat para polisi sudah mengepung di semua sisi. Jika Rainbow tidak menyerah maka mereka pasti akan membunuhnya. Namun Rainbow tidak peduli, dia tetap akan melawan mereka semua. Rainbow mengatakan mereka yang memulai maka mereka akan menerima akibatnya.
Dia sebenarnya sangat kecewa karena masyarakat memperlakukannya sangat tidak adil. Sepulangnya dia dari medan pertempuran, orang-orang menghinanya, meludahinya, mencaci makinya, dan mengusir kedatangannya. Padahal dia telah kehilangan begitu banyak. Sahabat-sahabatnya semua tewas di medan pertempuran. Dia yang masih hidup tidak pernah dihargai. Bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sekalipun itu hanya untuk menjadi tukang parkir. Dia kesini hanya untuk mencari makan, namun orang-orang menganggapnya gelandangan dan seorang pembunuh. Di bawah pengawasan Kolonel Trautman, Rainbow akhirnya ditangkap. Dan film pun berakhir. Beragam cara bisa dilakukan untuk memupuk sikap saling menghargai. Memiliki pandangan terbuka, bersikap ramah, murah senyum, dan suka menolong tanpa memandang siapa yang kita tolong. Dengan saling menghargai, kita dapat mengurangi resiko konflik atau perpecahan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.